Santapan Harian Rabu 25 Februari 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yosua pasalnya yang ke-14, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-5. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Biarlah setiap kata yang kami dengar dari firman-Mu saat ini menjadi terang yang menuntun langkah, penghiburan dalam kelemahan, dan kekuatan untuk hidup dalam kehendak-Mu. Bentuklah kami melalui kebenaran-Mu, agar hidup kami memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Yosua 14 ayat 1-5. Inilah milik pusaka yang diterima orang Israel di tanah Kanaan yang telah dibagikan kepada orang Israel oleh Imam Eleazar dan Yosua bin Nun dan kepala-kepala kaum dari suku-suku mereka. Milik pusaka mereka dibagikan melalui undi, seperti diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa mengenai suku-suku yang 9,5 itu. Sebab kepada suku-suku yang 2,5 lagi Musa telah memberikan milik pusaka di seberang sungai Yordan. Tetapi kepada orang Lewi ia tidak memberikan milik pusaka di antara mereka. Anak-anak Yusuf merupakan 2 suku, suku Manasye dan suku Efraim. Kepada orang Lewi tidak diberikan bagian di negeri itu kecuali kota-kota untuk dihuni, serta tanah-tanah penggembalaannya untuk ternak dan segala milik mereka. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka membagi-bagi tanah itu. Sahabat Scripture Union Indonesia, membagi sesuatu kepada beberapa orang seringkali sulit dilakukan karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Dalam membagi pekerjaan, kemampuan dan keterampilan tiap orang perlu diperhatikan. Karena rumitnya, proses pembagian bisa memakan waktu lama atau bahkan menimbulkan perasaan tidak adil. Setelah umat Israel menyeberangi sungai Yordan, masih ada 9,5 suku yang belum mendapatkan tanah pusaka. Kanaan adalah tanah yang luas dengan kondisi yang beragam. Jika dibagi oleh 1 atau 2 orang dengan kekuasaan yang mereka miliki, bisa saja ada suku yang merasa pembagiannya tidak adil atau mencurigai pembagian itu mengambil keuntungan untuk sukunya sendiri. Dalam kondisi demikian, Tuhan memerintahkan supaya pembagiannya dilakukan dengan undi. Undian tidak memihak. Pengundi juga tidak bisa mencurangi undian. Dengan demikian, harapannya tiap suku bisa menerima dengan senang hati bagian yang didapatkannya. Dalam pembagian tanah ini, umat Israel tunduk pada perintah Allah dan tidak bertindak semau mereka sendiri. Akan halnya suku Lewi, mereka mempunyai peran sebagai pelayan Tuhan. Mereka tidak ikut memiliki tanah, bukan karena mereka kurang penting, tetapi karena mereka memiliki tugas khusus sebagai pelayan di kemah suci dan melayani umat dalam ibadah. Mereka diberi kota-kota yang tersebar di wilayah suku-suku Israel sehingga mereka bisa melayani umat. Mereka hidup dari persembahan dan dukungan suku-suku lain, bukan dari hasil tanah olahan mereka. Undian yang dilakukan itu menunjukkan kedaulatan Tuhan karena hal itu terjadi bukan hasil kesepakatan manusia, melainkan keputusan Allah sendiri. Apabila pada masa kini kita hendak mengundi, tentu ada syarat yang harus dipenuhi agar undian itu tetap berkeadilan. Pertama,
cara pengundian itu harus disepakati bersama. Kedua, undian harus dilakukan secara terbuka sehingga hasilnya bisa dilihat oleh semua pihak tanpa disertai rekayasa. Dengan cara ini, bila ada proses pembagian yang dirasa sulit, barangkali undian bisa dipilih sebagai salah satu cara. Mari kita berdoa. Allah yang kudus, kedaulatanmu adalah sempurna dalam setiap keputusan yang Kau ambil. Ajar kami untuk berserah dan percaya bahwa segala rencanamu adalah baik dan bijaksana. Beri kami ketenangan hati untuk menerima segala hal yang terjadi, dan bimbinglah kami untuk terus mengikuti jalan-Mu. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami memohon. Amin.